Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam pertemuan kali ini, Ibu masih membahas tentang teks berita. Baiklah anak-anak, dalam pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan tentang teks berita, yaitu bagaimana cara menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, kemudian juga bagaimana cara menyajikan data informasi dalam teks berita. Dalam sebuah teks berita memiliki struktur tertentu berupa susunan mengenai cara teks tersebut dibangun. Nah, dalam struktur teks berita itu ada yang namanya struktur umum dari sebuah teks berita yang terdiri dari satu kepala berita. Berfungsi untuk memperkenalkan isi berita yang akan ditulis berupa judul berita. Kemudian yang kedua, tubuh berita, yaitu penjelasan dari 5W+1H atau adik Simba secara lebih rinci. Dan ketiga, ekor berita, yaitu penutup berita berupa kesimpulan dan saran. Ekor berita boleh ada, boleh tidak ada. Ekor berita tidak mutlak harus ada dalam sebuah berita. Secara khusus atau secara detail, struktur teks berita itu terdiri dari orientasi berita atau pembuka dari peristiwa yang diberitakan. Biasanya terdapat penjelasan singkat mengenai berita tersebut. Kedua, peristiwa. Peristiwa ini mengenai jalannya kejadian dari awal sampai akhir yang didasari pada peristiwa yang terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta dari lapangan. Ketiga, sumber berita. Sumber berita ini berisi mengenai sumber didapatnya berita tersebut. Biasanya berita yang ditambahkan sumber dituliskan pada media cetak seperti koran atau elektronik yang menyertakan sumber berita, terutama di internet. Selanjutnya, bagaimanakah kaidah kebahasaan teks berita? Yang pertama adalah bahasanya baku. Bahasa baku dalam teks berita itu merupakan jembatan pemahaman banyak kalangan karena bahasa yang standar dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Dan sebaiknya bahasa yang sifatnya populer atau kedaerahan itu dihindari oleh media nasional, kecuali teks berita yang ditulis oleh karakter tertentu. Yang kedua adalah kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain. Kalimat hasil kutipan pembicaraan seseorang persis seperti apa yang dikatakannya. Ketiga, konjungsi, bahwa, dan kronologis. Konjungsi itu adalah kata sambung atau kata hubung. Nah, penggunaan konjungsi bahwa itu fungsinya untuk menerangkan kata yang mengikutinya dan digunakan untuk pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Kedua, penggunaan konjungsi yang maknanya kronologis atau temporal seperti kemudian, setelah, sejak, awalnya, dan akhirnya. Penggunaannya tersebut berhubungan dengan pola penyajian berita yang pada umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. 4. Keterangan waktu. Keterangan waktu dalam teks berita ini fungsinya untuk menjelaskan kapan terjadinya berita tersebut. Diperlukan agar pembaca berita dapat memahami berita dengan benar. Selanjutnya ada kata kerja mental, dan kata kerja itu verba pada umumnya digunakan untuk mengajukan klaim. Verba ini menerangkan persepsi, misalnya melihat, merasa, afeksi, dan kognisi. Baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu akan sampaikan bagaimana cara menyajikan data informasi dalam bentuk berita. Untuk menyampaikan sebuah berita, kalian harus mengetahui bagaimana langkah-langkah dalam menyampaikan berita atau menulis sebuah berita. Yang pertama, menentukan sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan orang banyak. Kedua, dapat mendatangi sumber berita. Tujuannya untuk bisa mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Ketiga, mencari fakta-fakta dengan berkerangka pada pola 5W+1H atau adik Simba. Keempat, mengembangkan catatannya menjadi sebuah teks berita yang utuh. Tidak semua teks berita itu benar, maka kalian dituntut untuk bisa menyunting dari sebuah teks berita. Menyunting artinya memperbaiki. Nah, penyuntingan itu merupakan proses penelitian atau pembetulan meliputi aspek
penulisannya, tata letak yang salah dalam teks berita menjadi benar. Nah, aspek dalam tahap penyuntingan itu yang pertama adalah kebenaran isi berita. Dalam hal ini ditunjang oleh keakuratan fakta-fakta atau kejadian. Yang kedua, kelengkapan isi berita yang ditandai dari lengkap tidak unsur-unsur teks beritanya dilihat dari 5W+1H atau adik Simba. Ketiga, struktur penyusunan berita dimulai dari bagian yang penting dan ke bagian yang kurang penting. Keempat, penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa ini terkait keefektifan kalimatnya, kebakuan katanya, dan ketepatan ejaan serta tanda bacanya. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat kalian belajar di rumah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.